Nah, kali ini saya mau ngerangkum sebuah drama yang menceritakan tentang seorang pemuda cupu yang selalu beruntung setiap dia menjalankan aksi kejahatannya. Nah, karena selalu beruntung nih, dia akhirnya mempergunakan keberuntungannya itu untuk melenyapkan orang-orang jahat. Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk perkenalkan pria ini namanya Litang, pemeran utama dalam serial drama ini. Dia memiliki kakak perempuan bernama Yong yang 6 bulan lagi akan melepas masa lajangnya, serta memiliki orang tua yang masih kumplit. Dia adalah seorang mahasiswa dan memiliki dua teman yakni Han Han dan juga Myong. Di sini gak disebutin mereka jurusan apa, jurusan teknikah atau jurusan Bandung Garut. Yang jelas, si Litang ini berkata bahwa dia ingin melakukan hal-hal spektakuler di hari liburnya nanti. Di negara yang ingin sekali dikunjunginya, yaitu Kanada. Saking terobsesinya dengan negara Kanada, sebelum tidur dia selalu melihat channel YouTube yang membahas tentang keindahan negara tersebut. 와서 보세요. 이 절경 보이세요? 여러분, 진짜 대박이에요, 여기. Namun karena masih belum punya ongkosnya, Litang hanya bisa menikmati keindahan negara Kanada itu lewat lukisan yang baru aja dibelinya. Masalahnya, lukisan itu juga belum bisa dipasang karena Litang gak punya palu. Yah, palu aja kamu mah gak punya, apalagi ongkos ke Kanada. Nah, selain kuliah, Litang juga bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Yah, lumayan lah buat tambah-tambah beli salempak mah. Tak lama kemudian, dua orang konsumen datang, yang satu nunggu di luar, sedangkan satunya lagi masuk ke dalam membeli rokok. Hanya saja pria ini kita panggil aja Tarno, membuat si Litang kesal karena dia terus menggonta-ganti pesanan rokoknya. Udah mah musingkeun, bayarnya juga kurang. Ketika ditagih, dia malah ngasih kode. Boa edan. Tak hanya itu, Tarno yang lagi mabok tai kotok juga menyuruh Litang agar mengantarkan makanan keluar. Padahal Litang sudah bilang itu tidak bisa dilakukan sebelum mereka membayarnya. Untungnya satu temannya lagi bernama Myung Jin ngerti, meminta maaf lalu membayar semuanya. 우리 집 자식 보고 밖에서 일해. 고생. 앞에서 15,150원이요? 11,150원? 담배는 뭐요 이게? 나가. 다 수고. Sebelum pulang, Litang sempat meminjam palu pada bosnya, namun karena lagi main ML, bosnya sama sekali gak menggubrisnya. Di perjalanan pulang, Litang melihat si Tarno lagi terkapar di sebuah gang sempit. Litang kemudian memanggil si Myung Jin agar membawa temannya pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Tapi si Myung Jin sepertinya gak peduli sehingga Litang memberi kode brengsek pada dirinya. Myung Jin yang menyadari itu segera menghampirinya lalu mengingatkan Litang pada kejadian dulu ketika dia sering dibully di sekolah. 내 인생에 Nah, karena gak mau lagi jadi pecundang, Litang nekat mengambil palu pinjamannya lalu menakolkannya ke kepala si Myung Jin. Myung Jin sempat linglung terlebih dahulu sebelum pada akhirnya harus innalillahi di tempat. 아저씨. 아저씨. Dalam situasi seperti itu, tiba-tiba seorang wanita berkacamata hitam lewat ke gang itu sambil membawa anjing. Untungnya dia buta, membuat Litang kembali bernapas lega. Ketika sedang mandi, Litang berhalusinasi didatangi si Myung Jin meminta pertanggungjawaban karena dirinya sudah membuatnya meninggal. Padahal dia masih punya ibu yang menderita demensia dan 3 orang anak yang harus dia urus. Jelas dong si Litang ketakutan memikirkan nasib orang tuanya jika dia ditangkap polisi.
Di saat mau tidur, terdengar pintu diketuk seseorang, dan itu adalah si Han-Han yang ingin numpang tidur, gak berani pulang karena lagi mabok berat. Litang sendiri gak berani cerita apa yang sudah dilakukannya, dan hanya bisa melihat-lihat kira-kira berapa tahun hukuman yang akan dia terima jika dia menyerahkan diri. Namun seketika dia teringat ketika dulu sering jadi simpanan tante-tante, termasuk melakukan pencurian HP di sekolah, tapi semuanya berjalan lancar tak pernah ketahuan. Berharap keberuntungannya itu akan kembali datang sehingga dia bisa bebas dari hukum. Masalahnya, Litang baru ingat dengan palu yang dia gunakan untuk membunuh. Jangan-jangan masih tertinggal di TKP. Membuatnya panik lagi, takut keberuntungannya berakhir sampai di sini. Besoknya seorang detektif bernama Jang Nan sudah berada di TKP, tapi tidak adanya CCTV di daerah sekitar membuatnya kesulitan untuk mencari pelakunya. Hanya menemukan beberapa makanan yang dibungkus dengan plastik minimarket. Sedangkan Litang disuruh bosnya pergi ke toko karena rekan sipnya tidak bisa masuk kerja. Sementara itu, Jang Nan mendatangi minimarket tersebut lalu meminta file CCTV pada pemilik minimarket itu. Pada saat menunggu di luar, dua berandalan yang bolos sekolah ini tiba-tiba menghampirinya untuk meminjam korek. Alih-alih diberi pinjaman, mereka berdua malah digiring ke kantor sambil menempelkan permen karet di salah satu kepalanya. Anjing, gak sopan nih polisi. Dua berandalan, kita panggil aja Aang dan Ook ini, ditangani polisi Junjin karena tindakan indisipliner. Jang Nan sendiri melihat rekaman CCTV di mana Litang terlihat adalah orang yang terakhir kali menjaga minimarket sebelum kejadian. Alhasil, Jang Nan kembali ke minimarket, berniat ingin bicara dengan Litang. Jang Nan mengingatkan Litang pada dua orang pria yang semalam mabok tai kotok dan sempat membuat dirinya kesal. 요 근처 대학생이면은 우상대? 저희 여기서 얘기하나요? 그 아저씨들 기억나죠? 돈 던지고 그래서 죽였어요. 에? 농담이에요. Untungnya itu hanya bercanda saja, karena sebenarnya yang ingin Jang Nan tanyakan adalah isi obrolan kedua pria mabok itu selama berada di minimarket. 대화 내용이 중요하거든. 그냥 뜰 얘기했죠. 집에 치매 넘어가 있고. Melihat Jang Nan makan permen karet, Litang teringat dengan dirinya sendiri yang waktu itu makan permen karet sambil memegang palu. Khawatir bila momen tersebut terekam CCTV. Namun tiba-tiba seorang detektif lain bernama Yong Jae memberi kabar bahwa berdasarkan sidik jari dan salah satu saksi misterius di TKP, Tarno dan Myung Jin memang terlibat saling bunuh. Apalagi momen ketika Litang mengambil palu itu tidak terlihat karena terhalangi oleh dinosaurus yang kebetulan nempel di CCTV. Alhasil, Litang selamat dari tuduhan, hanya saja Jang Nan menegur Yong Jae karena telah membicarakan kasus di depan orang yang sedang dimintai keterangan. 제가 말실수했네요. 난감하게 해서 죄송합니다. Singkatnya, kepolisian juga menginterogasi pihak keluarga, tepatnya istri si Tarno. Jadi waktu itu suaminya alias si Tarno membawa Myung Jin ke rumah sebagai rekan kerja karena sama-sama bekerja di perusahaan konstruksi. Myung Jin dikenalnya sebagai pria baik yang perhatian pada anaknya, bahkan memberinya kue ulang tahun padahal suaminya sendiri tidak mengingatnya. Saking baik dan perhatiannya, Myung Jin selalu menanam bibit unggulnya di kebun istri temannya yang sudah jarang digarap temannya. Kan goblok, udah dibolehin tinggal, malah maling daging si anjing. 꽃이 다 너무 아프면 그게 무슨 바람핀 남자 장례식장에서 밥을 날라. 미친 거 아니냐고. Besoknya, Jang Nan kembali menemui Litang di minimarket, bertanya apa bedanya permen karet biasa dan permen karet balon. Padahal sama-sama akan menjadi balon ketika ditiup. Karena Litang gak bisa menjawab, Jang Nan akhirnya menjelaskan bahwa itu karena efek bahan.
Mencontohkan kasus pembunuhan kemarin, meskipun Litang mengaku tidak berada di TKP, tapi karena dia adalah orang terakhir yang bertemu mereka, maka Litang tetap seperti orang yang ketakutan. Seolah-olah Jang Nan masih mencurigai Litang, tapi dia masih belum memiliki bukti. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Han Han yang mengaku diinterogasi polisi saat di kampus karena dia adalah teman dekat Litang bersama Miong. Untuk sedikit melepas kepanikan, mereka pergi ke warung tuak lalu minum sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, Jang Nan dapat informasi baru dari Junjin mengenai si Myung Jin yang ternyata bernama asli Yo Biu Il, seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari kepolisian. 네가 이상하다 했던 김명지 출신까지 싹 다 가짜. 임마 이게 여부일이네 여부일. Berita tersebut juga membuat Litang tidak merasa bersalah lagi karena dia telah merasa membunuh orang yang pantas untuk dibunuh. 이와 같은 사실은 사망한 김 씨의 신원을 이상하게 여긴 경찰에 사망한 김 씨의 DNA와 근처에 일상을 보내고 있었다는 점에 많은 이들이 Sialnya lagi enak-enaknya ngelakuin cocok colai. 자유행겨? Bayangan si Myung Jin kembali datang. Protes kenapa Litang tidak mau bertanggung jawab atas kematiannya dan malah asik-asik ngelonin burung kecilnya. Namun kali ini Litang malah mencekiknya karena menurutnya Myung Jin memang pantas mati setelah apa yang pernah dilakukannya selama ini, membunuh orang-orang tak bersalah demi uang. 여기 숨어 살면서 사람들 존나 많이 죽였다. 계속! 씨발 그것도 다 거짓말이라며. Keesokan harinya, Litang yang masih penasaran dengan palu ajaibnya terus melakukan pencarian namun tidak pernah ketemu. Yang ternyata palu itu ada di rumah wanita berkacamata hitam yang di malam kejadian kebetulan lewat dengan anjingnya. Karena tak kunjung menemukan palunya, Litang memutuskan untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya. Tapi bukannya dikasih makan, ini malah langsung disuruh buang sampah keluar. 너 잘 됐다. 이거 좀 갖다 버리고. 없는데 집에? 아니 엄마 어디 가? 아니 교회 가지. Sedangkan Jang Nan pergi ke toko bunga setelah ayahnya dikabarkan dirawat di rumah sakit. Tapi karena dicuekin oleh si pemilik toko, dia akhirnya gak jadi beli, lalu memutuskan pergi ke toko makanan untuk membeli jus botolan. Namun setelah dibuka, isinya adalah tauco. Dia langsung marah karena isinya gak sesuai dengan pesanan. Gila anjing, berani nipu sama polisi. Diborgol baru nangis ya. Alhasil ibunya marah-marah, udah mah jarang jenguk, sekalinya jenguk gak bawa apa-apa. Kembali ke si Litang yang diajak ibunya pergi ke gereja untuk berdoa karena sekarang Litang terlihat kurus dan nilai kuliahnya sangat menurun drastis. Ibunya juga sempat khawatir karena di dekat tempat kerja anaknya telah terjadi pembunuhan. 니네 너 거 일했던 편의점 근처에서 살인 그런 놈은 죽어도 싸. 그거 하나님한테 벌 받은 거. Sementara itu di kantor, para anggota polisi mendapat rapor merah dari atasan setelah tingkat kesuksesan mereka menyelesaikan kasus sangatlah menurun drastis. Membuat Kapolsek mereka terancam, lalu meminta para anak buahnya bekerja lebih giat lagi. Kembali ke si Litang setelah kredit HP baru, dia kembali ke minimarket untuk bekerja seperti biasa. Namun, ketika dia sedang membereskan barang-barang, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang ingin membeli rokok. Dan ketika dilihat, dia adalah perempuan buta yang kebetulan ada di TKP ketika dia membunuh si Myung Jin. Perempuan bernama Yeok itu mengaku tidak buta, dia memakai kacamata hanya untuk menutupi sebelah matanya yang lagi terluka. 제가 안 보이는 것 같죠? 어? 사람 막 죽일 때. Perempuan ini meminta uang 2 juta won sebagai uang tutup mulut agar dia tidak memberitahukan semua yang dilihatnya ke polisi. Litang sempat pura-pura bego, tapi 여기 망치는 없죠? 어? membuat Litang gencar mencari uang, mulai dari meminjam pada kedua temannya, membalikan HP kreditannya, sampai meminta bosnya agar memberinya gaji di awal. Bosnya awalnya menolak,
Tapi karena kasihan sepertinya ada keperluan mendesak, dia tetap mengirimkan uangnya ke rekening Litang. Karena uangnya masih kurang, dia terpaksa mencairkan tabungan cicilan rumahnya ke Bank Miun. Setelah semua uangnya sudah terkumpul, dia kembali ke minimarket menunggu Yeok datang karena katanya akan datang lagi ke minimarket membawa uangnya. Alhasil, Litang terus memperhatikan pintu, siapa tahu Yeok yang datang. Tak lama setelah itu, Litang lalu keluar yang ternyata itu adalah bosnya, sedang memeriksa pintu karena belnya tidak berbunyi. Hanya saja bosnya itu bilang bahwa dia sempat melihat perempuan buta yang diam mencurigakan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Litang pun segera keluar, tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Hanya menemukan sebuah bungkus rokok yang diselipkan sebuah alamat. Yakin kalau itu adalah alamat si Yeok. Di sisi lain, Jang Nan terus memeriksa kasus pemukulan seorang polisi terhadap polisi lain yang sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Atasannya yang baru datang langsung berkata, selesaikanlah kasus karena kewajiban, bukan karena ada unsur balas dendam. Yah, saya belum tahu apa maksud Kapolsek ini bilang seperti itu. Yang jelas kali ini, Litang sudah berada di rumah si Yeok untuk menyelesaikan acara sogok-menyogoknya. Yeok mengaku sebenarnya waktu itu dia juga kaget melihat ada pembunuhan di depan matanya. Tak menyangka jika kesaksiannya malam itu akhirnya jadi berkah buat dirinya sekarang. Menyuruh si Litang agar menghitung uang 2 juta won itu. 딱 맞네. Selesai ngitung, Litang meminta Yeok agar tutup mulut dan menyerahkan palu yang selama ini dicarinya. Yeok sih setuju. Tapi masalahnya, uang 2 juta won itu harus dibayar Litang setiap bulan, bukan hanya sekarang saja. Jelas dong Litang protes karena sebelumnya gak ada perjanjian seperti itu. Segera mengambil palunya, lalu meninggalkan uangnya. Tapi Yeok santai aja memberitahu bahwa dia tahu semua latar belakang Litang, mulai dari kampus, kakaknya yang akan menikah, lalu ibunya yang sering pergi ke gereja. Membuat Litang balik lagi untuk negosiasi. 그 가져간다고 뭐가 좀 달라져요? 그 과학 수사가 얼마나 경찰이 이탕 씨 집도 수사하겠죠? DNA 지금 우리 집 여기저기 다 있을걸? Tapi mengingat kalau nantinya dia hanya akan menjadi anjing yang harus nurut pada wanita pemeras ini, Litang pun akhirnya nekat membunuhnya. 사람 그렇게 안 봤는데. Lalu mengambil uangnya kemudian pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian seorang kurir iseng-iseng ngintip di balik pintu karena Yeok tak pernah sekalipun mengambil pesanan susunya. Dan karena melihat sesuatu yang mencurigakan, dia akhirnya melaporkan hal itu pada polisi. 그러니까 일면식이 있다던가 아니면 뭐 얼굴을 혹시 제가 연락드릴 수도 있거든요. 형사법 20년 만에 야, 원한 같지. 근데 걔도 장님이가 인물 까먹고 Hal mengejutkan terjadi ketika polisi sedang memeriksa TKP, mereka malah menemukan kerangka tengkorak lain di halaman rumah Yeok. Dan itu membuat kepolisian kebingungan karena kerangka yang ditemukan sudah rusak parah. 범죄 혐의를 지금 의심을 하고 보시면 이 부패도 심하고 부검이 이게 제대로 될지 그 100골 두고 같이 그 내일 부검 들어갑니다. Litang sendiri terus memikirkan apa yang sudah dilakukannya. Mau gak sengaja, mau kepaksa, atau membela diri, menurutnya membunuh tetaplah membunuh, toh nyawa manusia juga mudah untuk diambil. Tapi kadang-kadang dia Herman, kenapa dia belum juga ditangkap polisi, padahal dia sudah meninggalkan banyak jejak di rumah itu. Terus berpikir sambil tak henti membayangkan wajah si Yeok yang amburadul setelah disentuh palu. Yah, keberuntungan ternyata masih berpihak pada Litang setelah tim forensik memastikan tak ada sidik jari lain ditemukan di rumah itu karena mulai dari gagang pintu, lantai, hingga meja di sana dipenuhi oleh air liur anjing. Karena gak mau ditangkap polisi, Litang berpikir lebih baik mati bunuh diri saja.
Tapi tiba-tiba dia mendengar suara pintu digedor dan itu adalah Han Han yang merasa khawatir karena udah beberapa hari ini Litang gak masuk kuliah. Bahkan akhir-akhir ini terlihat aneh membuat Han Han berpikir apakah Litang ini orang jahat apa orang baik. Kemarin merengek-rengek pinjam uang, sekarang malah pamer uang. Kembali ke kepolisian yang meskipun mereka yakin ini adalah kasus pembunuhan, tapi mereka kesulitan karena tidak adanya bukti yang mereka dapat di TKP. Junjin disuruh atasannya untuk pergi mengantarkan anjing Xiao ke penitipan hewan karena anjing tersebut gak punya pikiran, selalu BAB di sembarang tempat. Alhasil, Junjin pun terpaksa membawanya, tapi anehnya pas lewat tempat karaoke, anjing itu terlihat ingin masuk dan seperti menyadari sesuatu. Tapi Junjin malah berpikir kalau anjing ini mungkin ingin minum bir sambil ditemani para perempuan seksi dan bahenol. Tak sadar kalau di tempat itu ada Litang yang lagi stres memikirkan nasib dirinya. Apalagi masalah baru muncul setelah bos minimarket melaporkannya ke polisi gara-gara gak masuk kerja padahal udah nerima gaji di awal. Sementara di luar, Junjin yang masih sibuk ngurusin anjing tak menyadari keberadaan Aang dan Ook yang masih dendam pada polisi gara-gara rambutnya ditempelin permen karet. Dua berandalan ini terus membuntuti Junjin hingga ketika sudah masuk jalanan yang sepi, si Aang langsung menusuknya dari belakang. Wajig, bocah zaman sekarang emang pada edan, nekat-nekat. Yang nempelin permen karet siapa, yang ditusuk siapa. Tobat, tobat. Setelah keluar dari room karaoke, Litang melihat berita kalau ternyata si Yeok adalah seorang psikopat yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Membuat Litang kembali pede karena dia lagi-lagi telah membunuh orang yang memang pantas untuk dibunuh. Dan menganggap kalau ini adalah hadiah lotre yang paling besar, lebih besar daripada menang jackpot 4 angka dari Hong Kong dan Makau. Karena meskipun udah membunuh 2 orang, tapi dia belum pernah ditangkap polisi. Kembali ke dua berandalan ini yang enggan pulang ke rumah karena takut dicari polisi. Karena udah gak punya uang untuk membeli rokok, Aang dan Ook memutuskan untuk malak. Dan kebetulan orang yang berjalan menghampiri mereka adalah Litang. Si Litang yang udah jadi pembunuh berdarah dingin nampak santai, hanya saja bulu kuduknya terlihat berdiri seperti orang yang mau kerasukan jenglot. Dan keesokan paginya, dua berandalan itu ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Litang sendiri tiba-tiba sudah ada di kosannya, berikut palu dan juga bata sudah ada di sampingnya. Litang ingat bahwa semalam dia tidak pulang sendirian dan seperti ada seseorang yang mengantarnya pulang. Litang juga dibuat bingung setelah dia menemukan secari kertas yang menyuruhnya bergabung ke percakapan rahasia melalui telegram jika Litang membutuhkan bantuan. Sin kemudian berpindah menceritakan masa lalu si Yeok yang ternyata memang seorang perempuan nakal di mana setiap harinya dia suka ngamburin uang hanya untuk abok tuak bareng teman-temannya. Dia sempat mendapat musibah setelah gasolin yang akan dia gunakan untuk membakar rokok tiba-tiba ngebeledug. Dan atas kejadian itulah mata kirinya terluka hingga dia harus terus memakai kacamata. Tapi dasar manusia edan, peristiwa itu tak serta-merta membuat si koplok ini sadar bahwa itu adalah teguran dari Tuhan. Dia malah berencana akan membunuh orang tuanya dengan cara membius mereka dengan gas 3 kilo. Namun karena ibunya tiba-tiba terbangun, si koplok ini akhirnya menggunakan pisau untuk membunuh orang tuanya. Yah, dia lebih senang memelihara anjing daripada mengurus orang tua yang sering sakit-sakitan. Nauzubillah. Makanya tak salah banyak orang yang bersorak mendengar kematian Yeok. Karena mereka menganggap kalau itu adalah azab yang harus dia terima. Kayaknya cocok kalau dibikin sinetron Indosiar ya. Judulnya Palu Membawa Berkah. Nah, ternyata Sobat Kompa, cerita Yeok tadi ditulis oleh sepupunya melalui sebuah artikel di sosmednya.
di mana Jang Nan dan Yong Jae segera menemui sepupu Yeok itu yang lagi bekerja di pabrik kerupuk. Ini dia orangnya, kita panggil aja Lily. Lily mengaku bahwa Yeok sejak kecil memiliki kepribadian aneh layaknya seorang psikopat. Itu dibuktikan ketika dia menyiram wajah Lily dengan air panas, tapi sedikit pun dia tidak merasa takut dan malah tertawa seolah-olah apa yang dilakukannya itu menyenangkan. 걔 씨발 원래 그런 애예요. 걔 그때 웃고 있었거든요. 끓는 물 부을 때 걔 웃고 있었어요, 형사님. 형사님이면 그런 애를 다시 기억하고 싶으시. Di tempat berbeda, para detektif ini sengaja membuat kejutan untuk Junjin karena dia berhasil lolos dari kematian. Meskipun sampai sejauh ini mereka masih belum tahu siapa sebenarnya pembunuh dua berandalan itu. 근데 뜨끔하면서 진짜로 딱 트는데 그 정도는 아니겠는데 이거? 진짜라니까. Hanya saja setelah itu Junjin menemui Kapolsek dan mengutarakan niatnya untuk berhenti jadi polisi. Selain tak ingin lagi berurusan dengan para penjahat, dia juga sudah mempersiapkan pekerjaan barunya, yaitu membuka usaha warteg. Sementara Jang Nan dan Yong Jae pergi ke rumah duka dua berandalan itu untuk meminta izin melakukan autopsi. Tapi pihak keluarga malah mengusir mereka. Membuat Jang Nan pusing, padahal beberapa bulan lalu kedua berandalan itu berbuat ulah setelah memperkeos seorang gadis remaja. Dan gadis remaja itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena tak mau menanggung malu. 그놈들한테 강간 자살했어. Mirisnya saat hari pemakaman korban, orang tua pelaku mendatangi rumah duka dan mengklaim bahwa itu bukanlah pemerkosaan, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Tentu saja orang tua korban tak terima, apalagi mereka sakit hati setelah pihak berwenang membebaskan dua berandalan itu dikarenakan masih bulu kumuut atau di bawah umur. Yong Jae langsung berpikir, apa mungkin pembunuhan dua berandalan itu ada hubungannya dengan keluarga korban yang masih sakit hati? Jang Nan sebenarnya ingin mengiyakan hal tersebut, tapi apa boleh buat, di TKP mereka tidak menemukan bukti adanya perencanaan pembunuhan dan lebih seperti kejadian spontanitas saja. Jang Nan kemudian memperlihatkan foto si Yeok pada pemilik minimarket itu, siapa tahu dia pernah melihatnya. Jelas dong si bos ingat karena wanita itu pernah berdiri di depan minimarketnya dengan gaya yang mencurigakan. Antara pukul 10 malam sebelum Litang pulang. Tapi bosnya mengaku tak ingin membicarakan Litang lagi setelah dia tak pernah kembali bekerja setelah mendapatkan gaji di awal. Membuat Jang Nan semakin mencurigai Litang. 내 뒤통수를 쳐? 갑을 했었더니 그날부터 안 나와요. 그날 걔도 본 것 같은데? 그 여자? 제보하면 도움이 되나? Litang sendiri coba masuk ke obrolan rahasia itu dengan nama grup Only for Heroes. Tapi sekalinya masuk, admin pembuat grup itu nampak seperti tidak asing dengan Litang yang terus menyapanya. Membuat Litang benar-benar merasa tak nyaman. Apalagi seorang kurir datang menyerahkan surat panggilan agar Litang mendatangi kantor polisi atas tuduhan penipuan terhadap bosnya. Jang Nan lalu mendatangi Chang Taek, seorang polisi yang mengurus kasus penipuan itu. Berharap Chang Taek memberitahunya jika Litang benar-benar menemuinya. 일단 출석 요구서는 보내놔. 혹시 연락되면은 좀 알려주. 연락이 안 돼도 좀 알려주시지. Sedangkan Yong Jae pergi menemui Sang-muk, bapak dari anak yang menjadi korban perkeosan dua berandalan itu. Sang-muk berkata bahwa anaknya mempunyai hobi memotret, makanya banyak foto yang terpajang di kamarnya. Anaknya dikenal juga sebagai anak yang baik hati, soleh, dan rajin menabung, makanya dia terpaksa melakukan balas dendam terhadap dua berandalan itu. Sontak saja pengakuan itu membuat Yong Jae terkejut, segera membawa Sang-muk ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara Litang yang khawatir karena masih ada orang lain yang mengetahui kejahatannya, segera menghubungi polisi bermaksud menyerahkan diri. Tapi Chang Taek malah menganggap kalau itu adalah penyerahan diri terkait kasus masalah gaji dengan bos minimarket. Meminta Litang datang sesuai dengan surat panggilan yang telah dia terima. Namun karena Litang memaksa ingin hari ini diinterogasi, Chang Taek pun menyetujuinya. 이탕이요. 아 이탕 씨. 아 출석 요구서 받고 전화 주신 거죠?
출석 날짜에 형사과 가서 조사받. 제가 오늘 가도 될까요? 저녁 9시도 괜찮으세요? Sebelum pergi ke kantor polisi, Litang akan mengirimkan uang dulu buat ibunya, termasuk membayar utang pada bos minimarket. Sambil tak lupa membawa semua barang bukti kejahatannya. Di waktu bersamaan, Yongjae dan satu polisi lainnya sedang menginterogasi si Sangmuk yang tadi mengaku telah membunuh Siaang dan si Ook. Jangnan yang melihat adanya kejanggalan dalam pengakuan itu segera masuk ke dalam, menyuruh Sangmuk untuk menulis sambil merokok. Tapi Sangmuk berkata dia sudah berhenti merokok sejak lama. Jelas dong Jangnan yakin kalau bukan Sangmuklah pelakunya. Karena di wajah korban ada terdapat luka rokok dan yang paling rusak adalah bagian kiri wajah. Artinya, pelakunya memukul dengan tangan kanan, sedangkan Sangmuk adalah seorang kidal, itu terlihat ketika dia akan menulis. Masalahnya, penilaian Jangnan tersebut dinilai rekannya terlalu sok pintar, padahal jelas-jelas dia sudah mengakui semuanya. 이번에도 안 나간 거야. 동기도 명확하고. 아니 살인 교사인지 공범인지 목격자인지 이러다가 진짜 진범 나타나면 다 좆대니까 나도 이러는 거 아니야? 아, 이거 아주 지 혼자 잘난 척. 뭔가 덮으려고 하는 게 있으니까. Alhasil, Sangmuk pun diperbolehkan pulang dulu sambil menunggu polisi memproses pengakuannya. Namun di perjalanan, Sangmuk malah ngelamun karena dia masih belum rela kehilangan putri semata wayangnya. Termasuk mengingat kejadian malam itu ketika dia hendak akan melakukan pembalasan terhadap dua berandalan itu. Sangmuk ternyata gak bekerja sendirian, ada seseorang yang memberi instruksi dari kejauhan. Tapi karena merasa gak pede, takutnya balik digebugin, akhirnya Sangmuk berpikir 2 kali. Naasnya ketika sadar dari lamunannya, dia malah ditabrak mobil. Dan orang yang menabraknya adalah orang tua salah satu berandalan itu. Tak hanya Sangmuk yang mengalami musibah, malamnya Litang juga sama. Setelah dia mentransfer uang buat ibu dan juga bosnya, tiba-tiba saja pengendara motor melintas menjambret tasnya. Dan 2 penjambret itu tentunya sangat beruntung karena di dalam tas tersebut terdapat batu bata plus palu ajaib yang digunakan Litang untuk membunuh. 이거 뭐야? Sangmuk yang ternyata masih hidup terus mendapat tekanan dari Jangnan agar dia memberitahu siapa pembunuh sebenarnya. Tapi Sangmuk tetap kekeh bahwa dialah pembunuhnya. 무슨 말이 하고 싶은데요? 살해범하고 아는 사이세요? 아니 없는 죄를 뒤집어 쓴다 그게 복수가 됩니까? 이 속이 살면서 죽이고 싶은 사람들 누가 대가를 치르게 하더라도 법이 허용되는 법. Setelah Jangnan pergi, Sangmuk lalu mengeluarkan HP dan di sini saya baru tahu kalau Sangmuk adalah bagian dari grup Telegram Only for Heroes, grup yang kemarin Litang chat. Makanya ketika dia melihat Litang, dia langsung menginjak gas kursi rodanya meski harus juntai sekalipun. Dia meminta Litang agar cepat pergi karena di sini banyak polisi yang sedang mengawasinya. 아저씨 나 알아요? 아저씨가 그 Ya, saya juga belum ngerti. Yang jelas Sangmuk sangat berterima kasih pada Litang. 맞잖아요. 아저씨가 나 데려다 준 사람 맞잖아요. 아니 그것보다 왜 그러신 거예요? 아무튼 말 안 듣고 고맙습니다. Sialnya ketika mau pulang, Litang malah ketemu sama Jangnan yang langsung mengejarnya. Sedangkan Sangmuk kembali teringat pada masa-masa indah bersama anaknya sambil mengingat kejadian malam itu. Jadi ketika dia sudah mantap pada pilihannya membunuh 2 berandalan itu, dia malah keduluan sama si Litang yang terlihat perkasa melakukan single double melawan mereka. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun tewas dan itulah alasan kenapa Sangmuk sangat berterima kasih karena Litang sudah membalaskan dendamnya. Jangnan yang sedang mengejar Litang tiba-tiba ditelepon suster terkait Sangmuk yang telah melakukan bunuh diri dengan memakan obat-obatan secara berlebihan. Jangnan pun akhirnya balik ke rumah sakit dan terpaksa melepaskan Litang yang kali ini langsung menghapus akun Telegramnya.
karena takut ketahuan polisi. Sambil mengingat lagi kejadian sesudah pembunuhan si Aang dan si Ook, di mana orang yang mengantarnya waktu itu ada 2 orang. Pertama si Sangmuk, dan dia tidak tahu siapa satu orang lagi. Nah, karena berhari-hari gak pernah pulang ke rumah, apalagi tiba-tiba ngirimin uang, kakak dan ibunya sengaja mengunjungi kosan si Litang, namun Litang lagi tak ada di tempat. Dan mereka hanya menemukan sebuah surat yang tertempel di lemari es. Sin kemudian mundur ke adegan sebelum Sangmuk meninggal. Kala itu dia curhat pada seseorang tentang nasib anaknya yang harus tewas bunuh diri setelah diperkosa oleh 2 orang remaja sebayanya. Dia mengaku sebenarnya ingin melakukan balas dendam, tapi apa daya, dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Di mana orang tersebut bersedia mewujudkan cita-citanya itu dan mengajak gabung Sangmuk dalam grup Telegram Only for Heroes. Lalu siapakah orang tersebut? Saya juga masih belum tahu, yang jelas inilah ciri-cirinya. Di pusat kota Neondong kita akan fokus pada seorang jaksa yang habis mabok dengan rekan-rekannya. Nah, karena terlalu mabok, rekan-rekannya menyarankan agar si jaksa pakai supir tembak aja untuk mengantarnya pulang. Tak lama berselang muncullah supir tembak itu sambil memakai jaket Only for Heroes. Namun di perjalanan, jasa supir yang asli menelepon si jaksa bahwa dia baru saja sampai di lokasi pertemuan. Membuat si jaksa ketakutan namun terlambat. Karena keesokan harinya, si jaksa ditemukan sudah mengambang di tengah sungai. Di lain sisi, kakak si Litang pergi ke minimarket untuk mencarinya, tapi bos minimarket itu menjawab, dia sudah tidak bekerja lagi di sini. Tapi urusannya sudah selesai, Litang juga udah membayar utangnya, sehingga dia pergi ke polisi untuk mencabut laporannya. Di tempat lain, Junjin pamit pada rekan-rekan polisinya dan akan memulai hidup baru sebagai pengusaha warteg. Di kantor yang sama, kepolisian membentuk tim khusus tanpa melibatkan Jangnan dan yang lainnya, yang dikepalai oleh polisi lumayan cantik namanya Yunjun, untuk mengungkap kasus pembunuhan yang selama ini sulit dipecahkan. Namun, 4 bulan setelah dibentuk, mereka kembali dibubarkan karena tak mendapatkan hasil apapun. weleh. 쟤들이 무슨 여기 범인 잡으러 온 줄 알까? 형식상 왔다 가는 거지. 그러니까 보여주려고 하는 거 같아. Tak terima kerjanya disebut hanya pertunjukan, Yunjun melabrak si Jangnan, menjelaskan kenapa dia masih belum bisa memecahkan kasus ini, karena dia tidak mau sembarangan nangkap orang tanpa bukti, karena dia harus menilai berdasarkan keadaan, bukan intuisi. 아니 4달 넘게 야산에 하천에 다 드셔봐도 범행도구 나온 거 하나 있어요. 저 말이 된다고 생각을 합니까 지금? 왜 말이 안 됩니까? 범행도가 어떻게 했는지 기억 못하는 피해자가 할 게 없으니까 그냥 강상목 씨 진술만 믿고 우리 쪽으로 책임 회피하고 싶은 마음은 잘 알아들었으니까 마음. Karena lagi gabut, gak tahu apa yang harus dilakukan, Jangnan mengajak Junhyuk menemui seorang ahli IT dan juga orang yang pernah melindungi penjahat dengan keahliannya. Namanya Roh Bin. Ini dia orangnya. Jangnan sengaja datang ke sana untuk meminta pendapatnya mengenai kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Roh Bin sendiri tidak bisa memastikan apakah semua ini termasuk pembunuhan berantai apa bukan, karena di kasus pertama sampai ketiga, pelaku menggunakan benda tumpul untuk membunuh. Dan itu besar kemungkinan pembunuhan tidak dilakukan secara terencana alias hanya spontanitas saja. Dalam artian, itu bukanlah pembunuhan berantai. Karena kalau direncanakan, si pelaku biasanya akan menggunakan benda tajam seperti pisau untuk membunuh korbannya. Dan itu hanya terjadi di kasus keempat, di mana pelaku menggunakan pisau untuk membunuh dan dia yakin itu adalah pembunuhan berencana. Tapi menurut Roh Bin, jaksa itu sepertinya pantas mati karena sepertinya dia bukanlah jaksa yang baik. Pernyataan Roh Bin itu membuat Jangnan penasaran, seolah-olah Roh Bin memang tahu banyak tentang jaksa Ji yang tewas itu. Menyuruh Junhyuk agar membawa Roh Bin ke kantor untuk dimintai keterangan. 검찰청 서버 들락거렸지? 아니 이거 불법 체포예요. 영장도 없이 이러시면 안 돼. 누가 너 체포한대? 아니 그렇다. 동행으로 서해 가서 편하게 조사받고 귀가한다.
이참에 그냥 한번 싹 다 뒤집어 엎든가. Namun sesampainya di kantor, Pak Kapolsek kecewa karena menurutnya Robin hanyalah seorang maniak action figure dan gak ada hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi. Kapolsek meminta Jangnan agar lebih berhati-hati lagi menangkap orang, apalagi sebentar lagi dia mau pensiun, jadi gak mau meninggalkan tinta buruk bagi kepolisian. Alhasil, Jangnan pun terpaksa mengantar kembali Robin pulang ke rumahnya. Besoknya, ketika sedang sarapan, Jangnan melihat anjing Sieok melintas rusuh seperti ada keperluan. Jangnan lalu mengikutinya, dan ternyata anjing itu hanya numpang saja di rumah mantan majikannya. Dasar gak punya otak si anjing teh ya. Singkatnya, Robin yang sedang membereskan mainan action figurnya tiba-tiba didatangi oleh seorang kurir yang membawa bangkerok ketan. 지금 조심해야 돼. 나 좀 후달려. 레이더에 걸리면 어떻게 해서라도 널 찾아낼 거야. Nah, karena Jangnan CS masih curiga dengan Robin, Junhyuk langsung menghampiri si kurir yang ternyata itu adalah Litang. Baru ngeh kalau kurir itu Litang, Jangnan segera menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya, sedangkan dia akan kembali menemui si Robin. 가서 빨리 잡아봐. 네? 빨리. 왜요? 네네. 그러면 좀 더 빨리 밟아주세요. 중화로 찾아봐요. 중화로요? 중화로. 저 어떤 거요? 3256 하나. Jangnan terus memukul Robin karena dia yakin Robin dan Litang ada hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Jangnan mencurigai si Robin karena Robin pernah melakukan hal yang sama di masa lalu, yaitu melindungi seorang penjahat. Namun tiba-tiba Yongjae datang, tapi dia salah nangkap orang. Bahkan Jangnan semakin emosi setelah Kapolsek memberitahunya bahwa apa yang dilakukannya sekarang di rumah Robin itu disiarkan secara langsung di internet. Membuat masyarakat marah dan mencap polisi sebagai instansi yang tak manusiawi. Dan benar saja, kamera itu rupanya ada di balik gambar salempak Batman. Jangnan yang kagok edan berusaha menghajar si Robin, tapi dia keburu dihentikan oleh para polisi lain. Jadi, 4 bulan lalu, Litang sengaja menyimpan surat di lemari es karena dia tahu ibunya pasti akan mencarinya ke kosan. Dia pamit mengaku akan pergi ke Kanada seperti apa yang diinginkannya selama ini. Dia malu karena selama ini dia selalu menyusahkan orang tuanya. Tapi dia berjanji akan kembali setelah menjadi orang yang berguna. Namun ternyata Litang bukan pergi ke Kanada, melainkan memenuhi undangan Robin yang ingin sekali menemuinya. 올리포 히어로즈입니다. 이 당시 제가 도와드릴 수 있을 것 같습니다. Robin langsung mengajak Litang ke rumahnya, lalu memberikan berkas pembunuhan yang telah dilakukannya. Menurut Robin, Litang memiliki keberuntungan yang langka karena meskipun telah membunuh 4 orang, dia sama sekali tidak pernah ditangkap polisi. Dan itu adalah pertanda dari Tuhan agar Litang terus melakukan tugasnya sebagai seorang pembunuh. Toh, orang yang dia bunuh semuanya adalah orang-orang jahat yang pantas untuk mati. Oleh sebab itu, Robin mengajak Litang bergabung bersamanya dalam agen rahasia bernama Only for Heroes. Yakin kalau pertemuan mereka ini adalah takdir biar mereka sama-sama bisa menegakkan keadilan. Takbir! 인간 쓰레기들을 그냥 청소한 것뿐이지. 청소한 게 잘못한 건 아니잖아요. 그러니까 도망칠 이유가 도망 안 다는 얘기 제가 도와드리겠습니다. Litang lalu menyinggung 2 anggota lagi yang sekarang tidak ada di sini. Robin menjawab, yang satu Litang pernah menemuinya yaitu si Sangmuk, dan satu lagi Litang justru tak boleh menemuinya. Anggap aja udah modar. Nah, selain memiliki modal uang 50 juta won, si Robin juga memiliki peralatan yang komplit di balik ruangan rahasianya. Mulai dari gergaji, pisau, paku, semen, dan lain sebagainya. Anjir, tim bedah rumah we ini mah ya, Sugan mah.
Alhasil malam itu juga Litang bergerak untuk menculik Jaksaji dengan berpura-pura menjadi seorang supir tembak. 운동 가죠. 리차이즈. Jaksaji terus protes kenapa dia tiba-tiba diculik padahal merasa tidak melakukan kesalahan. Disitulah Robin muncul lalu meretas isi HP si Jaksa dan ketahuan bahwa si Jaksa ini pernah memperkeos seorang gadis remaja yang videonya tersimpan di file rahasia di dalam HP-nya. Jadi dia dibunuh lalu mayatnya dibiarkan mengambang di atas air. Meskipun satu tim nih, mereka tak boleh tinggal bersama, makanya Litang berpura-pura jadi kurir agar tak dicurigai oleh polisi. Dan Litang senang ketika melihat penjebakan mereka berhasil terhadap Jangnan, membuat Jangnan diskor dan Kapolsek mereka dipecat. Alhasil, Litang dan Rohbin bisa leluasa menjalankan misinya, melenyapkan orang-orang jahat, termasuk bandar narkoba yang satu ini. Di pihak lain, seseorang bernama Song Chon tiba-tiba memanggil seorang kurir makanan dan menanyakan tentang Litang. Saya juga belum tahu siapa orang ini. Yang jelas, anak kecil pasti akan nangis ngelihat mukanya karena orang ini kelihatan sableng banget. Oke Sobat Kompak, gak kerasa kita udah nyampe di episode 5 dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Gyeong A. Dia nampak seperti orang frustasi kebanyakan yang lebih memilih menghindari masalah dengan cara kabur dari habitatnya. Nah, meskipun Rohbin dan Litang terpisah jarak, karena Litang sekarang berada di Busan dan bekerja di sebuah perusahaan, tapi mereka tetap menjalankan misinya. Di mana Rohbin sebagai pencari target, sedangkan Litang bagian eksekusi. 주고 마땅한 범죄자는 법과 윤리에 구속되지 않으며 이 당의 레이더에 걸려든 사람들은 범죄는 반드시 증거를 남기지만 증명할 수 없는 영역이다. Gyeong A, wanita yang kabur tadi, ternyata bekerja di perusahaan yang sama dengan Litang, tapi dia sering dimarahi oleh atasannya karena kurang bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Sang Min tengah berduaan bersama seorang wanita di kosannya dan mereka kelihatan seperti suami istri meskipun mereka berdua baru akan melangsungkan pernikahan beberapa minggu lagi. Yah, jadi maunya mereka sahamnya ditanam duluan. Yah, jangan dicontoh itu. Kembali ke si Gyeong A yang lagi-lagi dapat omelan, kali ini dari seorang ibu-ibu yang merasa nota pembeliannya tak sesuai dengan barang belanjaannya. Litang yang melihat adanya kejanggalan segera pergi keluar mengotori mobil ibu-ibu itu dengan tai kotok. Jelas dong ibu-ibu itu marah, menyalahkan Litang yang ada di sebelahnya. Bahkan mengancam akan melaporkan Litang pada polisi gara-gara tikotok tersebut. Namun si Litang tak takut balik akan melaporkan si ibu karena dia telah melakukan penipuan bermotif nota pembelian yang tak sesuai. Memperlihatkan bahwa semua kelakuannya tadi terekam di CCTV. Alhasil ibu-ibu itu pun takut dan tak mau memperpanjang masalahnya. Karena itu, malamnya Gyeong A mengucapkan terima kasih karena Litang sudah menegur ibu-ibu tadi untuk dirinya. Menurutnya, Litang itu sama seperti dirinya, terlihat cuek tapi memperhatikan. Gak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong, bau. Ya, Gyeong A sengaja kabur dari kampung halamannya karena video syurnya udah tersebar di internet. Walau kadang-kadang ibunya selalu menjenguk dan membujuknya agar pulang ke rumah. 이런 것까지 다 가져왔대. 이게 왜 여기에 있어? 이거 동사무소에서 해? 경아야, 아무 때나 오라고 이제. 보성이도 네 방 있어. Sementara itu Junjin menjenguk Jangnan setelah tahu bahwa Jangnan kena skor atas tindakannya yang terlalu arogan. Jangnan bahkan terlihat seperti orang cacingan, gak bersemangat setelah semua penyelidikannya gagal total. Berbeda dengan Yongjai yang masih semangat,
bahkan berani mengatakan kalau pelaku sebenarnya adalah Litang. Beralasan memang karena tak lama setelah mereka disekor, Litang terciduk pergi ke Busan dan tak lama kemudian banyak pembunuhan terjadi di sana. Mulai dari bandar narkomar, rentenir, sampai tukang jual obat kuat. Mirisnya, sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Berbekal informasi itu, mereka berdua memutuskan untuk menemui pihak keluarga dengan alasan ingin membantu mereka menemukan Litang. Tapi kakaknya yang tahu maksud kedatangan mereka ingin dua polisi itu jujur. Apa sebenarnya maksud tujuan mereka mencari adiknya? Akhirnya mereka pun menceritakan semuanya, meskipun pastinya pihak keluarga tidak percaya karena jangankan melakukan kejahatan, punya masalah utang piutang saja, Litang rela menggadaikan rumahnya. Beralih ke si Giong A ketika sedang makan seblak dengan ibunya, dia merasa risih setelah melihat seorang pria terus menatapnya. Giong A yang baperan setelah video surnya tersebar, langsung menghampiri pria itu lalu memakinya di depan umum. 뭘 봐? 야동에서 본 여자 실제로 해서 계속 킬끔거리냐고. 왜? Ternyata si Sangmin menatap Giong A bukan karena video syur itu, melainkan karena dia tahu Giong A adalah teman masa SD-nya. Dengan begitu, Giong A pun meminta maaf sekalian mengenang masa-masa kecil mereka. Di tempat lain, ibu dan kakak si Litang setuju melakukan kerjasama dengan polisi untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Dengan begitu, Jang Nan dan Yong Jae segera pergi ke Busan untuk meminta bantuan pada kepolisian Busan. 이름 한번 참 특이하다 그죠? 노이철 저기 범인이다. 네네. 지금 다른 선수들이 지금 전부 근무 중에 있고요. 어쨌든 또 저희 입장에서는 협조 공문. 살인사건 관련 애가 못생긴 말. Sementara Litang tiba-tiba didatangi arwah Jaksaji yang melakukan protes kenapa Litang membunuhnya, padahal dia masih punya anak kecil yang harus dia besarkan. Alih-alih menyesal, Litang malah ingin memukulnya. Tapi... sorry ya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kembali ke si Sangmin yang ngajak Giong A keluar dan tiba-tiba bercerita bahwa saat ini dia sedang dalam kesulitan besar. Mulai dari diputusin sama pacar, pemerasan, hingga dikejar-kejar oleh pinjol. Makanya dia minta tolong agar membiarkannya tidur di kosan Giong A. Lah, dari mukanya aja kelihatan kalau ini bagian dari siasat laki-laki. Dan benar saja, dari awalnya tidur di bawah, lama-lama Sangmin jadi diajak tidur di atas. Anjing. Pelajaran nih buat para uti ya, jangan mau didodolin. Karena ternyata si Sangmin ini udah punya pacar dan sebentar lagi akan nikah. Perdomse. 오빠 왜 거짓말해? 오빠 얼굴에 다 써있는데. 서운할까봐 말을 못했죠. 아니 그냥 낚시 간다고 하면 내가 뭐라고 하는 것도 아닌데. 아 오빠 내가 진짜 결혼 전이니까 봐준다. Besoknya, Litang sempat mendengar percakapan si Sangmin dengan tunangannya. Lalu setelah itu, Litang melihat Sangmin menghampiri Giong A, sadar ada yang tak beres dengan hubungan mereka. Namun bangke emang gak selamanya bisa ditutupi, di mana di malam berikutnya sehabis cucus, Giong A tak sengaja memeriksa HP si Sangmin, lalu menemukan sebuah undangan digital untuk pernikahannya. Alhasil mereka pun bertengkar hebat hingga si Sangmin tak sadar telah membunuhnya. 지가 먼저 살려가 쳐놓고 난 진짜리야. 말해도 되겠다. Untuk menghilangkan jejak, Sangmin sengaja membakar kosan tersebut, seolah-olah Giong A mati karena kecelakaan. Dan kejadian itu viral diberitakan di TV-TV. Berbeda dengan Jang Nan yang yakin kalau ini adalah kasus pembunuhan. 그 목록 좀 해볼긴 해. 저 뭐고 저. 사인 통화 내역은 없는 걸 봐서. 살인 사건일 수 있으니까 가능성을 열어. Sementara itu, Litang yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Song Chon ke tempat kerjanya. Tahu kalau si Song Chon sedang mencarinya, Litang langsung bergegas kabur. Masalahnya, Jang Nan juga ada di tempat itu hingga Litang berlari sekuat tenaga untuk mengelabuinya. Tapi...
Untungnya Litang keburu kabur, berhasil menghindari si Songchon dan juga kejaran si Jangnan. Gagal mendapatkan Litang, Songchon malah mendapatkan fakta bahwa sebelum kejadian pembunuhan, Gyeong-a terlihat di CCTV dekat dengan seorang pria, dan itu adalah si Sang-min. Sang-min sendiri positif terkena penyakit Raja Singa, atau bahasa ilmiahnya mah disebut kapatil. Dan rupanya tak hanya Sang-min yang kena, calon istrinya pun terkena penyakit yang sama setelah mengaku sering leor di belakang Sang-min. Alhasil pernikahan yang sudah mereka rencanakan pun harus berakhir tinggal kenangan. Karma sia anjing ah. Kesialan Sang-min tak berhenti sampai di situ karena Songchon sudah siap menginterogasinya. Tapi karena si koplok ini tak ngaku telah membunuh Gyeong-a, Songchon akhirnya menggunakan cara kekerasan. Sementara itu, Litang memberitahu Rohbin tentang situasinya saat ini, dan Rohbin menyuruhnya agar sembunyi terlebih dahulu biar dia yang akan mengurus semuanya. Songchon berkata bahwa dia sebenarnya sedang mencari seseorang, dan seseorang itu sama seperti dirinya, yaitu selalu membasmi orang-orang jahat seperti Sang-min. Makanya percuma jika Songchon tidak membunuhnya, toh Sang-min juga akan tewas oleh orang tersebut. Makanya meskipun Sang-min udah mengakui semuanya dan memohon ampun, Sang-min tetap dibunuh. Di pihak lain, kepolisian berpencar mencari orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kematian Gyeong-a. Yongjae dan satu polisi lainnya ke kosan si Sang-min, sedangkan Jangnan ke kosan si Litang. Yongjae sempat berpapasan dengan si Songchon tepat sebelum dia sampai di kosan si Sang-min. Sedangkan Jangnan mendapati kosan si Litang sudah berantakan seperti kapal pecah. Nasib sial justru dialami oleh Yongjae karena belum juga membuka pintu. Jadi sebelum Jangnan masuk ke kosan si Litang, Litang sebenarnya ingin pulang, tapi ketika mau masuk lift, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri sehingga dia gak jadi pulang. Tapi karena gak jadi itulah membuat pria ini tersinggung, dikira bau kelek, pria ini langsung memporak-porandakan kosan si Litang. Sehingga barang bukti kejahatan Litang terhapus. Wah, luar binasa sekali ya, emang beruntung terus nih si Litang. 인사 좀 무시했다고 소화기로 테러를 같은 비인 줄 알았지. 이 새끼랑 얘. 이 새끼 존나 찌질하게 생겼는데. Kita ke si Songchon yang kini merasa kalau kekuatannya sudah berkurang. Dulu dia kuat berkelahi meski harus melawan 10 orang sekaligus. Tapi sekarang, jangankan melawan 10 orang, digigit kucing aja tangannya udah cedera. Di sisi lain, Rohbin berusaha melacak titik koordinat Litang, tapi karena tak ketemu-temu, dia akhirnya memutuskan untuk pulang saja. Sementara itu, Yongjae yang kini dirawat di rumah sakit menelepon Jangnan, memberitahu bahwa meskipun dia mencurigai Sang-min sebagai pembunuh Gyeong-a, tapi dia masih mencurigai Litang dan Rohbin terlibat di dalamnya. Hanya saja sebelum masuk ke kosan si Sang-min, dia merasa sempat berpapasan dengan orang yang selama ini Jangnan cari-cari, yaitu Songchon. 제가 몰래 한번 찾아봤었어요. 이탕이고 노빈이고 잡아도 내가 잡으니까 그럼. 그런 전화는 나가서 받아. Songchon sendiri kini berada di rumah si Rohbin untuk menanyakan keberadaan Litang. Tapi karena Rohbin juga sedang mencarinya, Songchon ingin Rohbin mempertemukannya dengan Litang jika Litang sudah kembali. Ya, si Songchon dulunya merupakan anggota Only for Heroes juga, tapi entah karena apa mereka tiba-tiba bercerai. Bahkan sekarang Rohbin terlihat greget sekali pada Songchon, itu terlihat ketika dia berusaha memukul Songchon dari belakang. Tapi malah dia sendiri yang KO. Sedangkan Litang malah asik main game, tapi bulu kuduknya tiba-tiba berdiri saat menatap muka pria di sebelahnya. Slebeo. Di lain sisi, Yongjae sedang dalam perjalanan dan berniat menemui Rohbin. Alih-alih bertemu si Rohbin, dia malah bertemu dengan si Songchon. Alhasil, perkelahian pun tak bisa dihindari lagi.
Akibat dari kejadian itu, Yong Jae terpaksa masuk rumah sakit lagi dengan luka yang lebih parah. Rohbin yang tak mau disangkut pautkan dengan kejadian di depan apartemennya segera memberi keterangan pada pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah Song Chon. Bahkan dia bersumpah berani bisul seumur hidup kalau dirinya sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Song Chon. Scene kemudian berpindah memperlihatkan beberapa pasang muda-mudi sedang asik pacaran di pinggir jalan. Tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan hampir menabrak mereka, membuat mereka marah dan terus memaki si supir. Kejadian tersebut tak sengaja dilihat oleh Song Chon dan sepertinya dia akan turun tangan. Rohbin berharap Jang Nan bisa segera melenyapkan Song Chon. Selain Rohbin bisa terbebas dari fitnah, Jang Nan juga bisa membalaskan dendam pribadinya. 상인 달라요. 그리고 이번 사건과는 제가 나중에 다 설명해 드릴게요. 이제 형사님도 복수하셔야죠. Ya, entah dendam apa yang dimaksud. Yang jelas kali ini Song Chon tanpa ampun menghabisi dua remaja yang tadi marah-marah di jalan. 자기사 따지고 보면은 목소리 큰 사람 이기는 거라고 그러고 타의 모범이 된다는 생각으로 살도록 하라고. Kita ke si Litang yang merasa dipermainkan oleh gordengnya karena setelah dia tutup, gordeng itu terbuka dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba ya, rupanya itu hanyalah mimpi saja. Tapi ketika bangun, dia sangat terkejut melihat wajah pembunuh berantai yang ada di TV, yaitu si babang tampan yang tadi sempat bertemu di tempat game. Jang Nan sepertinya sudah rela kehilangan ayahnya setelah dia menyetujui pemberhentian alat bantu kehidupan yang selama ini dipakai ayahnya di rumah sakit. 쉬세요. Tak lama setelah itu, Jang Nan dipanggil oleh Kapolsek yang baru agar segera menyelesaikan kasus si Song Chon karena konon katanya Jang Nan ini lebih mengenal Song Chon ketimbang polisi lainnya, dikarenakan memiliki bumbu dendam pribadi. Apalagi sekarang Song Chon baru saja berurusan dengan orang yang salah setelah membunuh cucu si Jong-guk, pemilik perusahaan terbesar di Korea, yaitu Buyeon Construction. Yakin bila mereka bisa mendapatkan Song Chon dengan cepat, maka mereka akan mendapat kenaikan pangkat yang lebih mudah dengan bantuan si Jong-guk. Tak hanya memberi keterangan pada polisi, Rohbin juga memberikan informasi pada gangster anak buah si Jong-guk bahwa yang membunuh cucunya adalah si Song Chon. Tak lama setelah itu, dia permisi keluar karena mendapat telepon dari Litang, yang juga bertanya, siapa sih Song Chon itu sebenarnya? Jadi dulu ketika Rohbin melihat Song Chon melerai orang-orang yang sedang bertikai, Rohbin merasa kalau Song Chon sangat cocok untuk menjalankan misi menegakkan keadilannya di dunia ini. Dia lalu secara khusus mengajak Song Chon untuk bergabung dengan grupnya yang bernama Only for Heroes. Namun makin kesini, Song Chon makin melenceng dengan membunuh semua penjahat, meskipun penjahat itu memiliki tingkat kriminal yang tidak terlalu berat. Maka saat itulah Rohbin memutuskan untuk menyingkirkan Song Chon dari grup rahasianya. Mendengar hal itu, Litang menyuruh Rohbin untuk mengatur pertemuan dirinya dengan Song Chon. 저 상황이 좀 바뀌었습니다. Song Chon ini pastinya bukan orang sembarangan. Selain mantan polisi, kemampuan dia juga tak bisa dipandang sebelah mata. Itu dibuktikan dengan banyaknya kertas berdarah, yang itu berarti banyak penjahat juga yang sudah dia taklukkan. Malamnya, Litang yang akan pergi menemui Song Chon sempat melakukan video call bertanya kemana dia harus datang. 보기보다 용기가 있어 아주. 자. Pertemuan mereka itu tak luput dari pengawasan para gangster anak buah si Jong-guk yang ingin melakukan pembalasan pada Song Chon. Singkatnya, mereka pun bertemu di sebuah tempat yang hanya ada mereka berdua. Selain mengajak Litang gabung, Song Chon juga penasaran karena menurut Rohbin, Litang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, yaitu bulu kuduknya akan berdiri jika dia berdekatan dengan seorang penjahat.
Sementara di luar, Rohbin dan para gangster bersiap-siap juga akan masuk ke dalam, tapi Rohbin malah disekap, takutnya dia menjebak mereka. 뭐 느낌이 온다며. 찌릿. 뭐 그런 거야? 딱 만지면 그래 그런 뭐 초능력 같은 그런 거? Dari bawah meja, Litang nampak siap-siap dengan pisaunya, dan ketika Songchon menyuruh Litang untuk mempertimbangkan ajakannya, 대인은 희생이 따르는 법이야. 잘 생각해보고 연락 줘. ya, Songchon bukanlah orang sembarangan yang dengan mudah bisa ditaklukkan. Untungnya para gangster itu keburu datang sehingga Litang bisa kabur dari sana lalu melepaskan Rohbin yang masih disekap. 저 놀러 온 거 아닌데요? 저는 그냥 보내요. Robin meminta maaf karena dia telah membawa Litang ke situasi yang tidak nyaman seperti ini. Dia benar-benar tak menduga bila Songchon akan datang dan mengacaukan semua rencananya. 나 너무 무서워. Melihat tangisan Litang, Rohbin berjanji akan membawa Litang pergi ke tempat aman dan mereka akan hidup normal seperti orang pada umumnya. Kembali ke dalam berbekal pistol angin yang terdiri dari 5 peluru saja, Songchon menghadapi para gangster itu sendirian saja. 아니 공포. 가까이 와야 돼. Sampai pada akhirnya, meskipun dengan napas yang terengah-engah, Songchon berhasil mengalahkan mereka semua. 야, 골목으로 들어갔는데 Para polisi pun tiba, tapi terlambat karena Songchon sudah tidak ada di sana dan mereka hanya menemukan para gangster yang sudah KO. Sementara itu, ketika menengok ayahnya yang kini terbaring lemah, Jang Nan tiba-tiba saja teringat dengan sosok sang ayah yang mempunyai sifat keras tapi unik. Jadi, dulu meskipun dia sering mengantarkan makanan untuk ayahnya itu tak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan tersenyum pun tidak pernah. Maklumlah, Pepsodent mahal. Malah dia sering dimarahi meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Suatu ketika dia pernah membuka laci lemari kerjanya hanya untuk sekedar melihat apa isi dari laci itu. Tapi ayahnya malah menuduhnya mencuri sesuatu. Ayahnya mengancam akan memukulnya jika Jang Nan tidak mengaku mencuri. Jang Nan memberanikan diri untuk tidak mengakuinya meskipun dia yakin pasti akan dipukul. Namun ternyata ayahnya sama sekali tidak memukulnya. Artinya, ayahnya mengajarkan bahwa jika dia sudah yakin bahwa itu benar, maka pertahankanlah meskipun itu beresiko. Dan itu adalah prinsip yang akan selalu dia pegang selama hidupnya. Singkatnya, Jang Nan dapat panggilan telepon dari Simon, Kapolsek yang baru, agar segera datang ke kantor. 장 형사, 연락 받은 수들 필요한 만큼 붙여줄 테니까 시간 맞춰서 출근하겠습니다. Setibanya di kantor, Jang Nan dan polisi lainnya sedang memeriksa CCTV pas malam kejadian itu. Di mana Litang tertangkap kamera ada juga di sana. Itu semakin menguatkan polisi bahwa Litang memang terlibat dalam kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Tak lama setelah itu, salah satu polisi wanita menemukan lokasi terakhir yang Songchon datangi. Alhasil, mereka pun segera bergerak ke lokasi tersebut, lalu menanyakan tentang Songchon pada warga sekitar. Tak sadar kalau Songchon memperhatikan mereka dari atas gedung yang lain. Tapi para polisi ini berhasil menemukan setumpuk surat yang biasa Songchon kumpulkan sebelum membunuh korbannya. Di tempat lain, Rohbin dan Litang terlihat membeli mobil bekas yang akan mereka gunakan untuk kabur. 그리고 우리는 그 따뜻한 남쪽으로 가서 물론 네가 공연을 해.
Tak hanya mobil, mereka juga membeli ponsel baru agar keberadaan mereka sulit dilacak kepolisian. Tapi sebelum pergi jauh, Litang menyempatkan diri untuk melihat ibunya, di mana di luar rumahnya terpampang sebuah poster orang hilang yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kembali ke si Songchon yang kali ini memburu kepala gangster untuk menanyakan di mana Jongkook sebenarnya. 왜 이제 와? 어디 계셔? Kejadian itu membuat kepolisian panik, siapa lagi kira-kira orang yang akan menjadi korban si Songchon. Mereka beranggapan tidak mungkin ke rumah Jongkook karena tentunya keamanan di sana sangatlah ketat. Tapi Jangnan yang tahu betapa hebatnya si Songchon yakin kalau sekarang dia sudah berada di kediaman si Jongkook. Dan benar saja Songchon sudah mengikat si Jongkook yang sebelumnya lagi senang-senang dengan mbak-mbak micet. Setelah itu Songchon memberi obat tidur pada cabai-cabean itu agar dia tertidur dan tidak mengganggu obrolan mereka. Di mana Songchon mengingatkan perbuatan-perbuatan si Jongkook sebelumnya yang hanya bisa poya-poya menghamburkan uang. Masih mending uang itu dihasilkan dari usaha yang halal, bukan uang dari hasil penggusuran lahan rakyat miskin. Maka Songchon yakin siapapun yang melihat berita kematiannya besok hari, orang-orang itu akan senang dan berterima kasih kepada dirinya yang telah membunuh orang bejat macam Jongkook. 이 불의를 보면 못 참는 회장이 내일 9시 뉴스에 나오면은 그 사람들 잘 죽었다. Namun tiba-tiba Jangnan dan yang lainnya berhasil tiba di TKP meskipun agak sedikit terlambat karena Songchon sudah menyuntikkan arteri karotis yang apabila dicabut maka Jongkook akan langsung tewas. Songchon baru ngeh jika polisi yang ada di hadapannya ini adalah Jangnan, bocah kecil yang dulu pernah akrab dengannya. Tapi justru karena itulah Songchon akhirnya mengakui bahwa dialah orang yang membuat ayahnya terbaring di rumah sakit. Jelas dong, Jangnan emosi, tapi dia keburu dihentikan oleh rekan-rekan polisinya. Hanya saja meskipun berhasil menangkap Songchon, tapi mereka gak bisa menyelamatkan Jongkook. 어였어요? 아니 이런 건 좀 미리 얘기를 삼촌이 타겟이야, 그죠? 서로 뭐 껄끄러운 일 만들지 말자 뭐 이런 얘기예요. 아버지를 식물인간으로 만든 범인을 형사 작은 성이. Kita tengok si Litang dan si Rohbin yang kini tengah beristirahat sejenak dalam upaya pelarian mereka. Dalam kesempatan itu Rohbin bercerita alasan kenapa dia sangat benci pada orang jahat. Jadi dulu ketika dia masih kecil rumahnya kerampokan dan para perampok itu membunuh kedua orang tuanya. Waktu itu dia mengaku sangat ingin balas dendam, tapi karena selain dia masih kecil, dia juga tidak tahu siapa pelakunya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun termasuk polisi seakan tak mau tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Karena itulah dia sadar bahwa untuk menegakkan keadilan, dia butuh kepintaran, ketelitian, dan juga kekuatan. Tapi karena dia merasa gak punya kekuatan, akhirnya dia memilih orang-orang seperti Litang untuk mewujudkan keinginannya itu. Beralih ke si Songchon yang meminta petugas agar melonggarkan borgolnya dengan alasan dia sesak napas dan singsiremen. Karena takut mati di tempat, petugas pun menuruti keinginannya, tapi setelah itu kaburnya Songchon semalam menjadi berita utama di hampir semua televisi. Masalahnya, Litang dan Rohbin juga dimasukkan ke dalam orang yang berkomplot dengan Songchon. Jelas dong, tak hanya mereka yang terkejut, tapi orang-orang terdekat Litang juga sangat tidak menyangka. Termasuk kakak dan juga ibunya yang langsung pingsan. 행방이 묘연한 두 사람은 홍콩의 범행을 위해 수차례 교류했던 것으로. Litang benar-benar frustasi, hanya bisa marah-marah, menyalahkan diri sendiri karena tak tahu apa yang harus dia lakukan. 나한테
우리 따뜻한 나라로 가자. Robin kemudian mendatangi rekannya, seorang dokter gigi, meminta bantuannya agar diperkenalkan dengan calo kapal gelap. Alhasil mereka pun negosiasi, meskipun biaya yang harus dikeluarkan Robin tidaklah sedikit, tapi gak masalah, karena katanya Robin telah menjual semua koleksi action figurnya untuk membiayai semua keperluan mereka berdua. 이게 뭐 옛날에는 여기까지 와가지고 그냥 여기서 바로 가격은 어떻게 되는? 위험수당만 조금 챙겨주면 돼요. 환승하고 뭐 배도 두. Di sisi lain, kepolisian baru saja mendeteksi HP si Songchon berjalan maju di sebuah mobil. Dengan begitu, beberapa anggota polisi pun segera mencegat mobil tersebut, namun itu hanyalah pengalihan isu saja agar Songchon bisa berkeliaran lagi. Dan agar penyamarannya lebih sempurna nih, Songchon nekat mencuri mantel di sebuah toko parabot. Goblok manusia teh ya, dasar kolot bedagong anjing. Kembali ke mereka, di mana si Robin kali ini dapat telepon dari nomor rekannya, si dokter gigi itu. Namun ternyata itu adalah Songchon yang sudah berada di kediaman si dokter. Memintanya bertemu di suatu tempat. Tapi Robin tak memberitahu Litang kalau yang telepon barusan adalah si Songchon. Hanya memberitahunya bahwa mereka tak bisa pergi bersamaan, takut ketahuan sama polisi. Litang yang curiga segera mengambil HP si Robin, lalu mengunduh aplikasi pelacak agar Litang bisa mengetahui kemanapun si Robin pergi. Litang kemudian masuk mobil yang sudah dipersiapkan, dan Litang semakin curiga karena paspor yang dia terima hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Robin malah pergi menemui Jangnan, mengaku bahwa dia mengetahui keberadaan Songchon. Lalu berjanji akan menyerahkan diri kalau Jangnan berhasil menangkapnya. Sembari menegaskan bahwa dalam kasus di Busan, Litang sama sekali tak terlibat. Nah, setelah menemui rekan si Robin, si dokter gigi, Songchon kali ini pergi ke rumah sakit sambil membawa bunga. Saya belum tahu apa tujuannya, yang jelas Jangnan mengaku sudah tidak peduli lagi dengan Songchon, dan jika Robin ingin menangkapnya, silahkan cari saja polisi lain. Namun tiba-tiba Jangnan dapat telepon dari ibunya bahwa ayahnya telah dihabisi oleh Songchon. Dengan penuh amarah, Jangnan pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat situasinya. Tapi sebelumnya kita ke si Litang dulu yang menemukan surat di kantongnya yang menyatakan bahwa Robin sebenarnya gak bisa ikut pergi bersama Litang. Selain karena uangnya gak cukup untuk 2 orang, dia juga masih punya urusan yang harus dia selesaikan. 내가 끝까지 솔직하지 못해서 미안해. 너가 느낌이 가는 대로 하면. 애초부터 선택지는 없었다. Jelas dong Litang merasa gak enak, lalu memutuskan untuk kembali apapun yang terjadi. Balik ke si Jangnan setelah melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, dia langsung pergi sambil memastikan bahwa pistol tugasnya masih ada di mobilnya. Di perjalanan, Robin kembali menegaskan bahwa Litang berbeda dengan Songchon. Pokoknya dia siap membantu Jangnan asalkan Jangnan mau melepaskan Litang. Namun Jangnan sama sekali gak mau membahas Litang karena tujuannya kali ini ingin menghabisi si Songchon terlebih dahulu. Robin juga memperlihatkan sebuah video bahwa Litang hanya membunuh orang-orang yang pantas untuk dibunuh seperti Jaksaji yang menculik lalu memperkosa seorang siswi SMA. Jangnan langsung memarkirkan mobilnya lalu menendang si Robin hingga jatuh. Marah karena Robin bersikap seolah-olah seperti Tuhan yang menentukan siapa orang yang pantas mati. Tapi Robin membalas bagaimana dengan Jangnan yang ingin membunuh Songchon karena masalah pribadi. Jadi sebaiknya mereka kerjasama aja, toh mereka juga punya alasan masing-masing. Lagi pula, dia juga sudah menyiapkan rencana A sampai Z dan akan mempertanggungjawabkan semuanya setelahnya. Singkatnya, Robin masuk duluan ke tempat yang sudah mereka sepakati, tapi Songchon yang memiliki feeling intuisi yang baik tahu bahwa Robin tidak datang sendirian. Menyuruh Jangnan agar segera menampakkan dirinya. Jangnan pun terpaksa keluar lalu melakukan cywar bahwa dia datang bukan untuk menangkap, melainkan membunuh.
너 진짜 이 아저씨한테 복수하러 온 거야? 고마워야지, 이놈아. 알아서 편하게 보내준 거지. 고맙다. Tapi Songchon malah meledeknya karena menurutnya Jangnan tak punya tatapan sebagai seorang pembunuh. Tak lama kemudian Litang datang, namun hal itu justru membuat Songchon senang karena dia gak perlu capek-capek mencarinya. Segera mengeluarkan pistol, lalu 오늘 아주 대미를 장식해보자. 쏘지 마! 쏘지 마! Litang memanfaatkan situasi gelap itu untuk menusuk Songchon dari belakang. Meskipun Songchon masih bisa melawan. Melihat Litang terjepit, Robin segera membantunya dan terjadilah saling rebut senjata di antara mereka. Jangnan lalu menembakkan pelurunya bersamaan dengan Songchon yang berhasil menembak Robin. Litang yang sedih bertanya kenapa Songchon mengganggu dirinya dan Robin, padahal mereka punya jalan masing-masing. Tapi Songchon gak terima karena dia selalu dibilang beda dengan Litang. Padahal tujuan mereka sama sekali gak ada bedanya, yaitu melenyapkan kejahatan yang ada di dunia ini. Mungkin jika mereka bertiga bersatu, kedamaian itu akan bisa terwujud. Jangnan yang merasa dicuekin kembali menodongkan pistolnya ke arah Songchon. Tapi Songchon malah mengingatkan Jangnan pada kelakuan ibunya yang sedari dulu suka berselingkuh. Tapi bukan dengan Songchon seperti yang Jangnan kira, melainkan dengan si Ucup, polisi junior ayahnya. Tak hanya tentang ibunya, Songchon juga menceritakan kenapa ayahnya bisa begitu. Jadi dulu ketika Songchon masih jadi polisi, dia ingin sekali menjadi polisi yang hebat dan jujur. Dia selalu membantu rekan-rekannya meskipun bukan waktunya bertugas. Sayangnya Pak Jang alias Bapak si Jangnan selalu tak memperbolehkannya. Sadar jadi polisi itu tak cukup hanya dengan modal kejujuran saja, dia juga selalu melatih fisik, kemampuan bela dirinya, sampai mempelajari ilmu-ilmu mistis. Siapa tahu penjahatnya punya ilmu kanuragan seperti Sumanto. Suatu ketika, Bu Huang, penjaga kantin, akan pindah ke Janbian, dan Songchon berinisiatif mengumpulkan dana seikhlasnya dari para polisi buat Bu Huang. Tapi pas giliran Pak Jang yang dimintai sumbangan, dia tidak memberikan uang, melainkan sebuah bingkisan. Awalnya Songchon mengira kalau itu adalah hadiah, namun kata Bu Huang, ini adalah titipan yang harus dia berikan pada orang Tiongkok. Masalahnya, tak lama setelah itu, Bu Huang masuk TV bukan karena jadi artis, melainkan ditangkap polisi karena telah menyelundupkan narkomar yang dibungkus dengan obat herbal. Baru sadar bahwa Pak Jang adalah orang yang selalu mengambil barang sitaan. Lalu memanfaatkan Bu Huang yang tak tahu apa-apa sebagai kurir transaksinya dengan orang Tiongkok. Jangnan juga baru ngeh kenapa dia langsung dimarahi habis-habisan pada saat melihat laci. Padahal dia hanya ingin melihat foto keluarga. Yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, karena penasaran, Songchon menanyakan tentang bingkisan itu secara langsung pada Pak Jang. Tapi dia malah dihukum dan dihina hanya karena ayah si Songchon adalah seorang pembunuh. Jelas dong, Songchon marah lalu memukul Pak Jang dengan tongkat sebanyak 7 pukulan. 앞에는 못 속이는구나. 나는 한 대를 치니까 오히려 나를 그랬더니 비교정이 되더라. Pak Jang pun akhirnya masuk rumah sakit, sedangkan Songchon malah jadi buronan polisi. Sejak saat itulah Songchon mengaku tidak percaya pada polisi dan lebih memilih menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Membuat Jangnan kembali tak bisa menembak Songchon. Litang lalu menawarkan diri, biarlah dia yang mengurus Songchon daripada Jangnan harus menjadi seorang pembunuh. Namun tiba-tiba Songchon kembali bangun dan hendak membunuh Litang, membuat Jangnan terpaksa menembaknya. Litang kemudian berkata orang yang tak biasa membunuh pasti akan kesulitan melakukannya, meskipun itu mudah bagi dirinya.
이제 도망가지 않을 거예요. Singkatnya, Jangnan menghadiri upacara perpisahan yang dilakukan kepolisian buat ayahnya. Tapi Jangnan terlihat biasa aja setelah mengetahui kelakuan bejat ayahnya. Bahkan dia juga tak tahu sikap seperti apa yang harus dia tunjukkan pada ibunya yang selama ini berselingkuh di belakang ayahnya. Setelah itu, dia menemui Yeonjae yang mulai agak mendingan sebelum dipanggil oleh Hyujun yang meminta keterangan terkait kejadian kemarin yang menurut investigasinya, dia tidak menemukan orang lain selain Jangnan, Songchon, dan juga Rohbin di TKP. Di mana sebelumnya, kepolisian juga telah memberikan pernyataan pada pers bahwa mereka tak hanya berhasil melumpuhkan Songchon, tapi juga komplotannya, yaitu si Rohbin, yang merupakan otak perencana dari semua pembunuhan yang terjadi. 사건을 마무리하려면 범인이 필요합니다. Itu dibuktikan dengan banyaknya alat perang yang mereka temukan di rumah Rohbin. Namun yang paling mengejutkan adalah Rohbin merencanakan kejahatannya itu secara rinci dalam sebuah buku yang mereka temukan bersamaan dengan ditemukannya alat-alat perang tersebut. Hyujun memang mengakui bahwa Rohbin adalah orang yang cerdas, tapi dia tetaplah manusia biasa yang pasti memiliki kesalahan. Contohnya, membuang sisa makanan di dekat orang yang dia bunuh. Padahal, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa yang meninggalkan bekas makanan itu adalah Litang, bukan Rohbin. Pertanyaannya, kenapa kepolisian bisa menuduh Rohbin sebagai pelakunya? Yah, jadi Rohbin sudah tahu bahwa polisi akan menyelidiki makanan yang tersisa itu. Makanya dia segera pergi ke dokter gigi untuk meromak struktur giginya agar sama dengan struktur gigi yang ada di dalam bekas makanan tersebut. Alhasil ketika polisi mendapatkan kecocokan antara gigi Rohbin dengan bekas gigi di makanan itu, polisi jadi yakin bahwa Rohbin lah pelakunya. Seketika Jangnan teringat dengan pernyataan Rohbin ketika di mobil bahwa dia rela mati, yang penting keadilan bisa ditegakkan. Hanya saja Hyujun masih ragu apakah mungkin Rohbin melakukan pekerjaan ini seorang diri, karena mereka sama sekali tidak menemukan adanya bukti keterlibatan Litang dalam kasus-kasus yang terjadi selama ini. Hal itu mengingatkan Jangnan ketika Litang memintanya untuk menembak kepalanya. Beralasan karena dia ingin mengakhiri semuanya. Tapi anehnya ketika Jangnan bersiap melakukannya, pelurunya malah habis. Membuat Jangnan sadar bahwa dia memang orang yang selalu beruntung, lalu membiarkannya pergi. 알아서 해. 자수를 하든 너 하고 싶은 대로 해봐. Makanya sekarang Jangnan gak mau memberitahu Hyujun bahwa saat itu Litang juga ada di sana. Litang sendiri kini sedang berada di Filipina dan sempat bertemu dengan si Junjin yang lagi liburan bersama keluarganya. Tapi Junjin hanya terpaku saja, lagian sekarang dia bukan lagi seorang polisi. Namun tak lama setelah itu, Litang ditangkap pihak imigrasi dan dituduh sengaja pergi ke Filipina dengan tujuan perjudian. Karena mereka tak menemukan adanya catatan kriminal yang dimiliki Litang. 처음부터 불법 체류한 사람은 드물어서 범죄에 연루된 것도 Membuat Litang kaget dan memutuskan untuk pulang ke Korea. Dan benar saja Litang terlihat santai dan tak ada petugas yang menangkapnya. Beberapa minggu kemudian Jangnan terlihat sedang berjalan-jalan dengan anjing Sieok dan tak sengaja melihat berita bahwa orang yang telah dibunuh Litang beberapa waktu lalu merupakan penjahat kelas atas yang telah banyak melakukan kejahatan. Itu semakin membuat Jangnan percaya bahwa semua yang dikatakan Rohbin itu benar, bahwa Litang hanya membunuh penjahat kelas berat saja. Drama ini pun ditutup dengan memperlihatkan Litang yang merasakan kehadiran orang jahat di sekitarnya dan siap untuk beraksi lagi. Tamat.